memang itu butuh waktu. Ya. Karena apa, sudah bertahun-tahun kita lakukan seperti itu. Tapi saya harap dengan ini hari ulang tahun lingkungan internasional ini bisa menggugah kembali itu. Ayo kita ini saya pikir ini nanti RRI juga bisa bisa menyebarkan ini bahwa ini sesungguhnya itu penggunaan plastik itu bukan seperti sekarang ini. Oh gitu. iya. Ya, tapi memang kalau kita lihat itu dari penemuan awal seperti itu. Nah, apa langkah dari pemerintah Kota Luxmau? Sejak tahun lalu saya sebenarnya sudah buat surat edaran itu kepada seluruh sekolah yang kemudian itu ditindaklanjuti kepada seluruh kantor itu yang ada di Luxmau untuk pengurangan plastik. Cuma problemnya satu lagi gini loh. Masih ada saya problem ini berapa Pak. kali jadi berapa kali saya kunjungi ke sekolah apakah untuk Jumat bersih termasuk itu kantor itu kan untuk Jumat bersih. Jadi gini. Ada yang ini perilaku mungkin yang berubah lagi gitu. Memang di sekolah itu nggak menggunakan plastik gitu. Jadi menggunakan apa? Tapi plastiknya itu dibuang keluar sekolah begitu. Tidak di dalam sekolah tapi di luar sekolah. Enggak di dalam sekolah tapi itu. Jadi anak-anak itu yang makan snack kah, yang makan kue, yang makan itu jajanan itu. Nanti selesai itu ya udah buang aja depan sekolah begitu. Nah, ini yang saya pikir ini yang namanya itu kebijakan itu tidak akan mungkin itu bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh stakeholders, termasuk itu lembaga maupun institusi yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kota Luxmau. Nah, apalagi langkah yang kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik, ini kan beberapa waktu saya bertugas kan 2 bulan kemudian itu kan saya coba bersihkan itu semua itu selokan yang ada di Luxmau, gitu. Khususnya itu di kota. Ternyata kalau kita lihat penyebab utama itu dari banjir, tergenangnya air itu juga karena sampah plastik yang menutupi itu hampir seluruh saluran air yang ada di Luxmau. Oh gitu. Kemudian ini yang terakhir. Kemudian ini terakhir ini, coba ini mungkin nanti itu Pak Denny juga bisa keliling itu lihat itu yang ada di Kutablang maupun yang ada di Darussalam ini di Uten Bayi itu juga ini kita lakukan itu sampah supaya ini lancar juga itu airnya. Ini di Darussalam. Ya, di Darussalam ini dibongkar sudah juga berapa Pak. hari ini sudah berapa hari tiap kali dibersihkan muncul lagi itu plastiknya. Karena apa? Masuklah ternyata itu yang di bawah-bawah itu saluran air ini yang tertutup itu ya karena tidak terjangkau oleh oleh alat yang dipunyai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ketika misalnya ini sudah dibersihkan, akhirnya ngalir lagi ke tempat yang bersih itu sampah. Gitu. Nah, ini bisa dilihat lah. Ini tadi saya udah ini dari hari Jumat saya keliling ini Kota Luxmau untuk melihat itu khususnya maksud saya di Jalan Darussalam itu. Sampai dengan hari ini setelah ini 3 kali itu dikutip itu sampah plastik tetap juga ada sampai tetap pagi. Ada ya Pak ya. Nah, kemudian juga saya menghimbau pada bagian akhir saya menghimbau ini. Tolonglah ini ya masyarakat Kota Luxmau itu kalau memang itu sampah itu plastik jangan dibuang ke saluran air. Ya. Jangan dibuang itu di pinggir jalan. Ya, kalau bisa itu dibuat itu dalam dikumpulkan kemudian diikat yang bagus baru dibuang itu ke tong sampah atau tempat pembuangan sampah. Kemudian kepada yang ini seluruh toko juga seperti itu begitu. Jangan bekas itu namanya jualan. Kemudian bekas itu plastik pakaian itu asal aja dibuang begitu sehingga masuk lagi ke selokan, termasuk juga itu bekas ikan gitu. Jadi kantong-kantong ikan yang ada ini mohon maaf saja saya bisa lihat itu kalau kita lihat itu ke pasar Pusung itu di Los itu pasar Los itu bekas-bekas kain itu begitu banyak itu. Tadi pagi saya sudah melihat itu lagi begitu. Kemudian kalau coba ini ke pasar Pusung sana tempat TPI itu coba itu plastik biru dan hijau itu penuh itu di tengah jalan maupun di parit begitu. Padahal sudah berapa kali itu parit itu kita bersihkan, jalan juga kita bersihkan, tapi tetap juga ini pada bagian akhir. Jadi perilaku masyarakat perilaku masyarakat begitu. Termasuk juga ini yang saya pikir juga ini
khususnya untuk tempat ibadah ya, kalau memang itu ada acara, ya namanya itu bekas aqua, bekas itu plastik, itu namanya snack itu, ya juga itu dikumpulkan dengan baik, sehingga itu bisa nantinya itu kalaupun dikutip oleh Dinas Lingkungan Hidup itu akan lebih mudah begitu, tidak harus bekerja sampai 2-3 kali untuk ini, untuk pengutipan sampah. Itu Pak Denny. Oke.